Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dipta Akila Zaidah, NIM B2019057. Di sini saya akan mempresentasikan dari mata kuliah akuntansi biaya tentang bab pertama, yaitu akuntansi biaya dan pengertian biaya. Dalam bab ini ada beberapa konteks, yaitu yang pertama pengertian akuntansi biaya, yang kedua fungsi akuntansi biaya, yang ketiga akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan, yang keempat akuntansi biaya bagian dari akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan, yang kelima biaya, yang keenam penggolongan biaya, yang ketujuh metode pengumpulan biaya produksi. Oke, kita akan masuki konteks yang pertama, yaitu pengertian akuntansi biaya. Akuntansi biaya merupakan salah satu bagian dari akuntansi yang meliputi kegiatan proses pencatatan dan mentoring seluruh aktivitas biaya dan menyajikan informasi tersebut dalam suatu laporan. Perusahaan yang menjalankan seluruh aktivitas tersebut untuk memperoleh keuntungan atau laba yang tidak bisa terlepas dari biaya. Lalu, konteks yang kedua, fungsi akuntansi biaya. Secara umum, akuntansi biaya memiliki 5 fungsi utama. Yang pertama, melakukan perhitungan dalam pelaporan biaya harga pokok suatu produk. Yang kedua, memperinci biaya harga pokok produk pada segenap unsurnya. Yang ketiga, memberikan informasi dasar untuk membuat perencanaan biaya dan beban. Yang keempat, memberikan data bagi proses penyusunan anggaran. Yang kelima, memberikan informasi biaya bagi manajemen guna dipakai di dalam pengendalian manajemen. Lalu ke konteks yang ketiga, akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Akuntansi secara garis besar dapat dibagi menjadi 2 tipe, yaitu akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Akuntansi biaya bukan akuntansi tersendiri yang terpisah dari 2 tipe akuntansi tersebut. Namun, akuntansi biaya itu bagian dari keduanya. Jadi, akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen memiliki kesamaan. Persamaan yang pertama dan keduanya merupakan sistem pengolah informasi yang menghasilkan informasi keuangan. Meskipun informasi non-keuangan merupakan informasi informasi penting yang digunakan oleh manajemen dalam perusahaan, namun hampir seluruh informasi non-keuangan tersebut berada dalam ruang lingkup akuntansi. Kesamaan lainnya dari kedua tipe akuntansi tersebut berfungsi sebagai penyedia informasi keuangan yang bermanfaat bagi seseorang untuk pengambilan keputusan. Perbedaan antara akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen terletak pada yang pertama, pemakai laporan akuntansi dan tujuan. Jadi, akuntansi keuangan ditujukan untuk menyajikan informasi keuangan bagi pemakai di luar perusahaan, seperti kreditur, pemasok, pemegang saham, pemerintah, dan sebagainya. Lalu, yang kedua, lingkup informasi. Jadi, akuntansi keuangan pada umumnya menyajikan informasi mengenai perusahaan secara keseluruhan. Lalu yang ketiga, fokus informasi. Jadi, fokus informasi itu ada ditinjau dari waktu dan sebagainya. Kalau ditinjau dari waktu, fokus informasi yang dihasilkan oleh akuntansi adalah masa lalu. Jadi, transaksi sebelumnya itu ada gitu loh. Lalu rentang waktu ditinjau dari rentang waktu yang cukup oleh laporan yang dihasilkan. Akuntansi keuangan mencakup jangka waktu yang sudah tentu, biasanya 1 tahun, setengah tahun, atau kuartal, atau 1 bulan. Itu. Lalu kriteria bagi informasi akuntansi. Lalu disiplin sumber, isi informasi, sifat informasi. Lalu konteks yang berikutnya, akuntansi biaya bagian dari akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Akuntansi biaya adalah proses manajemen, penggolongan, peringkasan, dan penyajian biaya pembuatan dan penjualan produk, barang dan jasa
dengan cara-cara tertentu serta penafsiran terhadapnya. Yang menjadi objek dari akuntansi biaya ini adalah biaya. Proses akuntansi biaya dapat ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan pemakai luar perusahaan. Maka proses akuntansi ini harus memperhatikan karakteristik akuntansi keuangan. Lalu konteks yang kelima, biaya. Biaya secara umum adalah pengeluaran sejumlah uang atau yang dapat dinilai dengan sejumlah uang yang berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan. Biaya dapat memiliki dua penilaian, yaitu yang pertama, biaya dalam arti sempit diartikan sebagai pengeluaran sumber ekonomi dan tujuan mendapatkan aktiva. Yang kedua, biaya dalam arti luas diartikan merupakan pengorbanan sumber ekonomi yang dapat diukur dalam nilai satuan uang. Pengklasifikasian atau pengulangan biaya merupakan suatu proses mengelompokkan atau sistematis atas seluruh elemen yang ada yang menjadi kelompok tertentu agar lebih ringkas supaya bisa menyajikan informasi yang lebih rinci. Dengan begitu, ada 4 unsur pokok dalam definisi biaya tersebut. Yang pertama, biaya merupakan pengorbanan sumber ekonomi. Yang kedua, diukur dalam satuan uang. Yang ketiga, yang telah terjadi atau yang secara potensial akan terjadi. Yang keempat, pengorbanan tersebut untuk tujuan tertentu. Lalu konteks yang kedua tentang pengulangan biaya. Dalam akuntansi biaya digolongkan menjadi beberapa macam. Umumnya pengulangan biaya ini ditentukan atas dasar tujuan yang hendak dicapai dengan pengulangan tersebut. Karena dalam akuntansi biaya dikenal konsep different cost for different purpose. Biaya dapat digolongkan menurut yang pertama, objek pengeluaran. Yang kedua, fungsi pokok dalam perusahaan. Yang ketiga, hubungan dengan sesama. Yang keempat, perilaku biaya dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan. Yang kelima, jangka waktu manfaat. Lalu konteks yang terakhir, metode pengumpulan biaya produksi. Pengumpulan kos produksi sangat ditentukan oleh cara produksi. Jadi secara garis besar cara produksi itu dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, produksi atas dasar pesanan, yaitu perusahaan berproduksi atas dasar pesanan melaksanakan pengelolaan produknya atas dasar pesanan yang diterima dari pihak luar perusahaan ini yang mengumpulkan biaya produksi dengan menggunakan hanya produk pesanannya. Lalu yang kedua, produksi atas dasar massa, yaitu perusahaan yang berproduksi berdasarkan produksi massa melaksanakan pengelolaan produksinya untuk memenuhi persediaan di gudang yang umumnya produknya berupa standar. Perusahaan ini mengumpulkan biaya produksinya dengan menggunakan metode harga pokok proses. Lalu untuk menentukan biaya produksi ada dua pendekatan, yaitu yang pertama full costing, yang merupakan metode penentuan harga pokok produksi yang memperhitungkan semua unsur biaya produksi ke dalam harga pokok produksi, yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, lalu BOP. BOP-nya yang variabel atau tetap itu sama aja masuk. Lalu pendekatan yang kedua, variable costing, yaitu metode penentuan harga pokok yang hanya memperhitungkan biaya variabel, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, BOP variabel, BOP tetap. Kalau BOP tetap diperlakukan sebagai biaya produksi tetapi dibebankan dalam laporan laba ruginya nanti pada akhir periode. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.